Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syari rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadna bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tarajinnah, dan seperti imma tarajinnah. Ini beberapa contoh di mana ia muannas mukhatabah tidak dibuang meskipun bertemu dengan nun taukid. Ilalannya imma tarajinna ini ruwet. Jangankan bertemu dengan nun taukid, tidak bertemu dengan nun taukid saja sudah ruwet. Kan dari ro'aya ro'aya, mestinya kan ro'ayar sama dengan na'ayan ikut wazan fa'ala yaf'alu. Ro'aya yar'ayu, na'aya yan'ayu. Tapi motoreknya bukan yan'a, tapi bukan yar'a, tapi yar'a. Tidak lain daripada yang lain. Asluhu, adapun asalnya tarojinna adalah tarayina, ikut wazan taf'alina. Nukilat fathatul hamzati, dipindah fathahnya hamzah ila ra'i ke ra, menjadi taroyina. Wa hudifat al hamzatu, dan dibuang apa hamzah, fasarat taroyina. Fasarat taroyina. Summa kulibat al ya'ul ula, kemudian ditukar apa ya yang pertama alifan kepada alif, menjadi taroyina, bertemu dua huruf sukun alif dan iya. Au hudifat kasratuha, atau dibuang apa kasrahnya iya yang pertama. Sama saja jadinya sama-sama bertemu dua huruf sukun. Faltaqa sakinani, maka bertemu dua huruf sukun, imma alif dan iya, imma iya dan iya. Fahudifat al-awwalu, maka dibuang apa sakin yang pertama, fasara taroyina. Taroyina ini ikut wazan taf'alina. Fatakharat kalimatu imma, kemudian masuk apa kalimat imma. Imma ini asalnya in dan emma, ya kan? In menjazamkan kepada fi'il mudhari'. Wa hudifat an-nunuh, maka dibuang apa nun, fasara imma taroyi. An-nunnya dibuang karena alamat jazamnya kan harfun nun, imma taroyi. Kok bunyi? Summa takharat an-nunut sakilatu, kemudian masuk apa nun taukid sakilah. Faltaqa sakinani, maka bertemu dua huruf sukun. Huma, adapun dua huruf sukun adalah al-ya'u wan nunu al-mudghamatu, ila iyala iya, dan nun yang diidghamkan. Fahurrikat al-ya'u, maka diharkatilah apa iya, bil kasrati dengan kasrah, fasara imma taroyin.
Fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli, ini ada dalam Quran ya. Wahia adapun imma tarayinna lil mufradatil muannatsatil mukhatabati adalah untuk mufrad muannas mukhatabah. Wa hadza hukmun nunit sakilati, ini adalah hukumnya nun taukid sakinah. Wa yuftahu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila famadha yuqalu, jikalau ditanyakan lalu akan dikatakan apa kepada orang itu? Lahu, kepada orang yang berada di tengah-tengah tanah yang gosok. Orang masuk ke tanah orang tanpa izin kan gosok. Di atas diterangkan orang itu dilematis, ya kan? Terus berada di situ haram. Keluar haram juga. Kenapa keluar haram? Karena tetap memanfaatkan tanahnya orang lewat. Kecuali kalau pakai helikopter ya. Tidak bisa dikatakan kepadanya, kamu tidak boleh diam dan tidak boleh keluar. Kan tak bisa ini. Karena dua hal yang bertentangan. Tak bisa dikatakan kepadanya, kamu tak boleh diam, tetapi juga tidak boleh keluar. Kan berarti melarang dua hal yang berlawanan. Bergerak tak boleh, diam tak boleh, kan tak bisa. Lalu harus dikatakan apa kepadanya? Kunna, kita menjawab, yu'maru bil khuruji, diperintah saja dia untuk keluar. Kama yu'maru al-muliju fil farjil harami bin naz'i, sebagaimana diperintah siapa orang yang memasukkan dagarnya di dalam farji yang haram, caranya dengan mencabut. Nikmatnya orang jima itu kan bukan hanya masuk, tapi keluarnya juga. Kalau keluar masuknya itu. Orang yang melakukan perzinaan harus dikatakan apa kepadanya? Tetap dilarang dosa, apa mengeluarkan juga dosa karena mengandung nikmat. Ya katakan saja, suruh melepas. Wa in kana bihi mumassan lil farjil harami, meskipun ada siapa mulid bihi dengan sebab naz'i, adalah tetap menyentuh kepada farji yang haram. Walakin, akan tetapi, yuqalu lahu, dikatakan kepada mulid, inzi ala qasdit taubati, naza'a yanzi'u ya. Kalau dalam Al-Quran naza'a yanzi'u ini, ya bani Adam la yaftirannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahu. Al-Quran ya, naza'a yanzi'u ya. Inzi ala qasdit taubati, hendaklah kamu mencabut dagarmu dengan niat taubat, ya kan? Bukan cari kenikmatan. Hendaklah kamu mencabut itunya dengan niat taubat, la ala qasdil iltidali, bukan dengan tujuan mencari kenikmatan. Fakadzalik, maka demikian pula fil khuruji minal wasbi taqdirud darari wal fil muksi taksiruhu, ialah di dalam keluar dari tanah wasab adapun mengurangi doror, dan ialah di dalam diam adapun mengurangi doror.
Memang sama-sama doror, tetap di dalam tanah wasop itu doror, keluar juga doror. Tapi yang mana yang lebih besar dorornya? Wa ahwanud doror ini yasiru wajiban wa ta'atan bil idhafati ila a'dhamihima. Adapun paling ringannya dua doror adalah menjadi wajib dan menjadi ketaatan dibandingkan dengan paling besarnya dua doror. Jadi kadang-kadang melakukan doror itu wajib. Masa melakukan doror kok wajib? Iya, kalau yang dimaksud doror yang lebih kecil untuk menghindari doror yang lebih besar. Doror yang lebih ringan itu menjadi wajib kalau dibandingkan dengan doror yang lebih besar. Kama yasiru syurbul khamri wajiban, sebagaimana menjadi apa minum khamr itu wajib fi hakiman bagi orang wassabi lukmatin yang tersekat kerongkongannya dengan sesuap makanan, kan banyak tersekatnya. Biasanya pakai air bisa masuk itu. Kalau air tidak ada, khamr yang ada, ya wajib pakai khamr. Ya. Makan minum khamr kok wajib, ya kan? Wa tanawulu ta'amil ghairi wajiban, dan menjadi apa makan makanannya orang wajiban adalah wajib alal muttari atas orang yang dalam kondisi emergensi, atas orang yang darurat, fil makhmasati dalam kondisi kelaparan, ya kan? Orang terancam mati kelaparan karena tak makan. Yang ada makanannya orang, ya wajib makan makanannya orang itu. Padahal itu kan doror ya, tapi kan daripada mati. Wa ifsadu malil ghairi laisa haraman di ainihi, merusak harta milik orang lain itu bukan haram di ainihi, tapi haram di ghairihi. Merusak harta milik orang lain itu bukan haram di ainihi. Walidzalika, oleh karena itu, oleh karena merusak hartanya orang bukan haram di ainihi, lau ukriha alaihi, andai kata dipaksa siapa orang alaihi atas ifsadi malil ghairi, kamu kalau tidak merusak sepeda motor tetangganya akan saya bunuh gitu. Diancam bil qatli dengan pembunuhan, wajib, maka wajib apa ifsad? Ya wajib. Au jaza atau sekurang-kurangnya boleh. Fa'ingkila, jikalau dikatakan falima yajibu ad-dhamanu bima yufsiduhu fil khuruji, tapi kenapa kok wajib apa dhaman? Dhaman ini menanggung risiko. Menanggung risiko dengan sebab sesuatu yang merusak siapa orangku kepada amma fil khuruji, dalam rangka keluar. Kalau orang yang masuk ke tanah orang itu keluar dari tanah itu dalam rangka taubat, tapi di tengah perjalanan merusak tanaman karena terkena injak, kenapa dia wajib menanggung risiko? Padahal dia dalam rangka taubat. Kenapa kok harus menanggung risiko? Menggantikan tanaman yang terinjak harus diganti, meskipun keluarnya dia itu keluar wajib ya. Katanya wajib keluar, tapi kenapa kalau ada sesuatu dia menanggung risiko? Kulna, kita menjawab, ad-dhamanu la yastati al-udwana. Menanggung risiko itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran, tidak terkait dengan pelanggaran. Apakah karena tidak ada pelanggaran lalu tidak ada dhaman ya? Kadang-kadang pelanggaran tidak ada tapi dhaman ada. Idh yajibu 'alal muttari fil makhmasati, karena wajib apa dhaman alal muttari atas orang yang dalam kondisi darurat, fil makhmasati dalam kondisi kelaparan, ma'wujubil itlafi, padahal wajib merusak harta orang lain.
Katanya tadi orang yang terancam kelaparan, sementara yang ada makanannya orang, wajib makan makanannya orang kan? Wajib, bukan hanya boleh tapi wajib. Tapi dia harus doman kan, harus bayar, harus ganti kan. Jadi tidak ada kaitan antara doman dan dosa. Apa karena tidak dosa lalu tidak ada doman? Wajibu dan wajib apa doman ala sobi atas anak kecil. Anak kecil merusak miliknya orang, kan wajib diganti meskipun yang diminta, yang ditaklif itu walinya. Kan tidak ada dosa anak kecil. Apa karena tidak dosa lalu tidak ada doman? Wa alaman doma ila sofil kufari. Dan wajib atau doman atas orang yang mengarahkan panah ke barisan orang-orang kafir. Wa huwa muti'un, adapun man itu adalah melakukan ketaatan. Melemparkan senjata kepada barisan orang-orang kafir itu kan merupakan ketaatan ya. Tapi kalau kena orang lain kan wajib doman. Jadi tidak ada kaitan antara doman dan udwan. Fa in qila jikalau ditanya fal mudhiyu fil hajjil fasid in kana haraman liluzumil qada'i falima yajibu wa in kana wajiban wa ta'atan falima wajibal qada' wa lima asabihi. Jikalau ditanya fal mudhiyu fil hajjil fasid, maka adapun melanjutkan haji yang fasid, haji yang tidak sah. Ingkana jikalau ada apa mudhi, haraman itu haram, diluzumil qada'i karena wajibnya qada', falima yajibu, maka kenapa wajib apa mudhi? Wa in kana wajiban, dan jikalau ada apa mudhi adalah wajib, wa ta'atan dan merupakan ketaatan, falima wajibal qada'u, maka kenapa wajib apa qada'? Wa lima asabihi, dan kenapa dia maksiat dengan mudhi? Ini pikirannya Al-Ghazali. Memang memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Kecerdasannya luar biasa. Bisa menaklukkan kaum filosof dalam waktu yang sangat singkat. Perlu diketahui bahwa haji dan umrah tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita melakukan sholat di tengah-tengah sholat batal, kan henti kita, tak boleh diteruskan. Kalau kita melakukan puasa lalu batal, keluar sudah. Tapi kalau haji yang batal, yang fasid, misalnya karena melanggar jima, hajinya kan tetap harus dilanjutkan. Hajinya tetap harus dilanjutkan. Akan tetapi dia wajib qada ya. Haji yang fasid wajib diteruskan. Di tahun mendatang dia wajib qada. Kenapa wajib qada? Apakah karena melanjutkan haji itu haram? Ini pertanyaan. Kenapa kok wajib qada? Apakah karena melanjutkan haji yang fasid itu haram? Kok wajib melanjutkan itu? Jikalau melanjutkan haji itu wajib, kenapa kok masih wajib qada?
Ini pertanyaannya. Dan kenapa dia dianggap maksiat dengan melanjutkan itu? Kulna kita menjawab asabil wad'il mufsidi. Dia itu sesungguhnya berdosa dengan sebab wati yang merusak haji. Dosanya bukan karena melanjutkan haji yang fasid, akan tetapi dosanya dengan sebab melakukan wati yang menyebabkan fasid. Wa huwa muti'un bi itmamil fasidi. Dia itu adalah melakukan ketaatan dengan menyelesaikan haji yang fasid. Dengan menyelesaikan haji yang fasid, dia sesungguhnya melakukan perintah muti, ya, berpahala dia melanjutkan haji yang fasid itu. Wal qada'u yajibu bi amrin mujaddadin. Adapun qada' adalah wajib dengan perintah baru. Wa qad yajibu, dan kadang-kadang wajib apa qada' bima dengan sesuatu, huwa yang adapun ma ta'atun adalah ketaatan, idza tatarraqa ilaihi khalalun, bila mana menimpa kepada ma khalalun apa cacat. Kadang-kadang qada itu wajib dilakukan dengan melakukan suatu kewajiban kalau ternyata pelaksanaannya cacat. Kok wajib qada padahal dia melakukan ketaatan? Tidak ada kaitan antara qada dan ketaatan. Wa qad yasqutul qada bis sholati fid daril mausubati. Dan kadang-kadang gugur apa qada dengan melakukan sholat di tempat atau di rumah ghasab, ma'anahu udwanun, padahal sesungguhnya itu adalah suatu pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa melakukan sholat di tanah yang ghasab itu sholatnya kan as-sah, tak wajib qada. Kok tak wajib qada padahal dia berdosa? Sementara kadang-kadang qada wajib padahal dia tidak dosa. Ini artinya tidak ada kaitan antara dosa dan qada. Kadang-kadang qada wajib meskipun tak dosa, kadang-kadang qada tak wajib padahal dia berdosa. Ini merupakan penjelasan terhadap persoalan orang yang berada di tengah-tengah tanah ghasab itu, kan. Fal qada ukad domani, maka adapun qada adalah sama dengan doman. Tadi dikatakan ad-domanu la yastad'i al-udwan. Menanggung risiko tidak ada kaitannya dengan pelanggaran. Demikian pula al-qada'u la yastad'i ad-domana. Qada tidak ada kaitannya dengan pelanggaran. Fa'ingkirah, jikalau dikatakan, fabima tungkiruna ala Abi Hashimin, kenapa kalian itu ingkar, protes, tak sepakat terhadap Abu Hashim? Abu Hashim ini dari kalangan Mu'tazilah, ya. Hai sudah di mana Abu Hashim berpendapat ila annahu, bahwa sesungguhnya orang yang berada di tengah-tengah tanah ghasab, lau makasa, andai kata dia tetap diam, asoat, maka dia maksiat, berdosa. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya dia alqa bi nafsihi fi hadhil wartati, menjatuhkan dirinya di dalam dilema ini. Menjatuhkan dirinya di dalam dilema ini. Menurut Abu Hashim dari kalangan Mu'tazilah, orang yang sedang ada di tengah tanah ghasab itu sama-sama haramnya,
tetap tinggal haram, keluarnya pun haram. Tidak sama dengan pendapat tadi. Pendapat tadi kan mengatakan dia wajib keluar dengan niat taubat. Menurut Abu Hasyim bahwa orang tersebut berada dalam kondisi dilematis, tetap berada di dalam dosa, keluar pun dosa. Kalian ingkar, tak sepakat dengan pendapat itu. Fahukmul isyani yang sahibu ala fi'lihi, maka adapun hukum maksiat adalah berlaku atas perbuatannya dia. Insahabah, berlaku atas perbuatannya dia. Kulna, kita menjawab, walaisa li ahadin an yulqiya bi nafsihi fi halin la tajuzu. Tidak ada boleh bagi seseorang menjatuhkan dirinya dalam suatu kondisi yang tak boleh. Tidak ada boleh bagi seseorang menjatuhkan dirinya di dalam kondisi yang tak boleh. Fa in fa'ala, jikalau melakukan siapa orang, fala yukallafu ma la yumkinu, maka dia tidak dipaksa, tidak dibebani melakukan sesuatu yang tak mungkin. Seseorang tidak boleh mencampakkan dirinya di dalam kondisi sulit. Kalau umpamanya dia melakukan, tetap tidak dipaksa melakukan sesuatu yang tak mungkin. Contohnya, faman alqa nafsahu min sathin, barang siapa menjatuhkan dirinya dari atas loteng, sengaja terjun dari atas hotel, fangkasarut rijluhu, kemudian patah kakinya, ya. Sengaja terjun di atas loteng lalu kakinya patah, sehingga tidak bisa sholat berdiri, akhirnya sholat duduk. La yasi bis sholati qa'idan, dia tidak berdosa dengan melakukan sholat duduk. Apakah dosa dia melakukan sholat duduk? Gara-gara dia menjatuhkan diri, kakinya patah sehingga tak bisa sholat berdiri. Wa innama yasi bi kasrir rijli, hanya saja dia berdosa dengan patahnya kaki.